tugas manusia tak berhubungan dengan berkat atau kutuk. Tugasnya harus dipenuhi tanpa upah atau syarat. Diberkati berarti nikmati kebaikan setelah dihakimi dan disempurnakan. Dikutuk berarti yang gagal mengubah watak akan menderita hukuman. Manusia harus penuhi tugasnya, dia harus lakukan yang dia bisa. Entah diberkati atau dikutuk, ini menjadikan dia seorang pencari Tuhan. Seorang pencari Tuhan. Kau tak seharusnya penuhi tugas untuk berkat atau nolak karena takut kutukan. Tugas harus dipenuhi. Kegagalanmu berarti kau membangkang. Diberkati berarti nikmati kebaikan setelah dihakimi dan disempurnakan. Dikutuk berarti yang gagal mengubah watak akan menderita hukuman. Manusia harus penuhi tugasnya, dia harus lakukan yang dia bisa. Entah diberkati atau dikutuk, ini menjadikan dia seorang pencari Tuhan. Seorang pencari Tuhan. Yang hadir pada saat ini, pertama-tama kita mengangkat puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh dipertemukan dalam rumah Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama menyaksikan peneguhan pendeta LCSH dan pengurapan Vikaris Salota STH pada saat ini. Adapun acara dalam peneguhan dan pengurapan hamba Tuhan, yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, persembahan pujian dari sekolah minggu jemaat di darat. Yang ketiga, ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua BPMS GTM. Dan yang keempat, masuk dalam sambutan. Sambutan yang pertama yaitu laporan panitia. Yang kedua, sambutan dari Ketua BPMK Klasis 1. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Sinode BPMS Gereja Toraja Mamasa. Dan sambutan yang keempat akan disampaikan oleh pemerintah dalam hadiah yang disampaikan oleh Camat Bala. Acara yang keenam adalah istirahat dan acara yang ketujuh adalah penutup. Sebelum penutup ada acara foto bersama. Yang pertama, foto bersama dengan Ketua BPMS bersama dengan Ibu Pendeta LCSH dan Ibu Vikaris Salota STH. Foto yang kedua yaitu keluarga pendeta
yaitu ibadah, yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ketua BPMS Gereja Toraja Makassar. Kepada Bapak dengan kasih disilahkan. Kini panggilan ilahi dinyatakan atas sidang jemaatnya. Marilah beribadah kepadanya dengan ucapan syukur. Dia yang berkenan mengutus hambanya untuk mengemban pekerjaan pelayanan, memanggil kita untuk beribadah dalam kerendahan dan ketulusan. Kami dalam jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Hidup Jemaat 15 ayat 1 dan 2 bahwa itu kita nyanyikan berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia bermula benar dan setia.
Bapa di surga, kami bersyukur dan memuliakan Engkau, karena Engkaulah yang menjadi pemilik gereja persekutuan, gereja Toraja Mamasa, dan secara khusus Oasis Baltu 1 dan Baltu 2. Kasih-Mu luar biasa bagi jemaat-jemaat Tuhan, ketika melalui Roh Kudus-Mu mereka berbahagia, kami berkumpul bersama saat ini. Terima kasih hadir, kami boleh menghayati kebenaran firman. Roh Kudus menolong kami semua. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Amin. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Pembacaan yang agak panjang, tetapi saya akan berusaha membacanya sejelas mungkin supaya tidak bosan. Bapak Ibu menyimak bacaan ini supaya meskipun khotbah saya tidak terlalu bagus, tapi firman Tuhan kita bisa mengerti dengan saya membacanya begitu jelas, karena ini firman Tuhan akan menjadi perenungan kita semua. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Hak dan kewajiban rasul, bisa juga diterjemahkan hak dan kewajiban para hamba Tuhan, para pendeta. Bukankah aku rasul? Itu kata Rasul Paulus, ya. Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan taat? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi
kami tidak menggunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dalam mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada akan membinasakan titik-titik. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jikalau aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah melihat segala-galanya, supaya, saya ulangi, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu, memang agak panjang, tapi memang harus diselesaikan supaya utuh bacaan kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan siang maupun malam. Menjadi pelayan yang sejati. Kalau
kalau berbicara tentang pelayan yang sejati, maka saat ini kita belajar kepada Paulus. Apa yang memotivasi, yang mendasari pelayanan Rasul Paulus? Apa yang memotivasi, yang mendasari pelayananku, saya? Pelayanannya para hamba Tuhan di depan. Ada berapa pendeta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, termasuk Pak Pendeta Yunus dan Vikaris calon pendeta dan Ibu Pendeta Elsie. Apa yang memotivasi, yang menjadi dasar pelayanan kita? Apa yang menjadi motivasi, menjadi dasar pelayanan para penatua, para diaken, para pelayan-pelayan khusus di gereja Toraja Mamasa? Paulus pertama-tama menghayati tugasnya sebagai apa? Panggilan. Banyak orang tidak mengerti panggilannya, tidak sadar panggilannya. Banyak hamba Tuhan tidak mengerti panggilannya. Dia melakukan tugasnya secara rutinitas. Maka kan digaji gak tahu ya. Jadi mesti dipalakon, tidak mantai. Ini biasanya yang membuat para pendeta loyo, tidak bersemangat, tidak punya spirit, cepat mengeluh. Kenapa? Dia tidak sadar akan hamba Tuhan yang hadir. Kami semua para pelayan Tuhan, para diaken, penatua, dan hamba-hamba Tuhan yang hadir, kami boleh menghayati kebenaran firman. Roh Kudus menolong kami semua. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Amin. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Pembacaan yang agak panjang, tetapi saya akan berusaha membacanya sejelas mungkin supaya tidak bosan. Bapak Ibu menyimak bacaan ini supaya meskipun khotbah saya tidak terlalu bagus, tapi firman Tuhan kita bisa mengerti dengan saya membacanya begitu jelas. Karena ini firman Tuhan akan menjadi perenungan kita semua. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Hak dan kewajiban rasul, bisa juga diterjemahkan hak dan kewajiban para hamba Tuhan, para pendeta. Bukankah aku rasul? Itu kata Rasul Paulus ya. Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulan. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen
dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak menggunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dalam mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada akan membinasakan titik-titik. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jikalau aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi aku, karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah.
bagi semua orang aku telah melihat segala-galanya, supaya, saya ulangi, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu, memang agak panjang, tapi memang harus diselesaikan supaya utuh bacaan kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan siang maupun malam. Menjadi pelayan yang sejati. Kalau berbicara tentang pelayan yang sejati, maka saat ini kita belajar kepada Paulus. Apa yang memotivasi, yang mendasari pelayanan Rasul Paulus? Apa yang memotivasi, yang mendasari pelayananku, saya? Pelayanannya para hamba Tuhan di depan. Ada berapa pendeta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, termasuk Pak Pendeta Yunus dan vikaris calon pendeta dan Ibu Pendeta Elsie. Apa yang memotivasi, yang menjadi dasar pelayanan kita? Apa yang menjadi motivasi, menjadi dasar pelayanan para penatua, para diaken, para pelayan-pelayan khusus di gereja Toraja Mamasa? Paulus pertama-tama menghayati tugasnya sebagai apa? Panggilan. Banyak orang tidak mengerti panggilannya, tidak sadar panggilannya. Banyak hamba Tuhan tidak mengerti panggilannya. Dia melakukan tugasnya secara rutinitas. Maka kan digaji kataui ya. Jadi mesti dipalakon di mantai. Ini biasanya yang membuat para pendeta loyo, tidak bersemangat, tidak punya spirit, cepat mengeluh. Kenapa? Dia tidak sadar akan dia tidak bisa bikin apa-apa. Paulus ditangkap oleh Tuhan, dan pada saat itulah dia melihat Tuhan dan menghargai, menghormati kerasulannya. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di bawah ini, kita penting perlu sekali menyadari oleh Pandita Rakotele, Ketua Sinode Rakotele, kita sadar panggilan kita, tugas kita, tanggung jawab kita, antamane dagai oleh Pandita Kete. Hati-hati oleh Pandita
Tidak betul? Apakah semua hamba Tuhan menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan secara kudus, secara khusus, urapan? Diurapi oleh Tuhan. Sehingga kita akan mengatakan, oh, bukankah saya dirasuk? Dan karena itu dia menghargai kerasulannya dan memuliakan Tuhan melalui kerasulannya. Lalu saudara-saudara, terkait dengan itu, bagaimana orang ini, bagaimana rasul ini, bagaimana hamba Tuhan ini terhadap haknya Rasul Paulus? Dia punya dakwah, saya penginjil, saya rasul, mungkilalai kai waktu saya yang dipanggil Tuhan. Peneguhan Ibu Pendeta Elsie yang akan memulai tugas pelayanannya di tempat yang baru di sini. Lalu kemudian sesudah itu kita akan lanjutkan dengan pengurapan Vikaris Sarlota yang juga akan melayani di sini. Saya akan membaca SK pertama, SK penempatan pendeta untuk pendeta Elsie. Kemudian saya akan baca sekalian SK Ibu Vikaris Sarlota dan juga SK penempatannya supaya saya tidak bolak-balik dan bisa lebih cepat acara kita saat ini. Saya baca dulu SK atau surat keputusan Badan Pekerjaan Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa nomor 20.013 dan seterusnya tentang penempatan pendeta pelayan jemaat tahun 2021. Badan Pekerjaan Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa menimbang: 1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pelayanan gereja secara efektif dan efisien, maka mutlak diperlukan pendeta yang melayani jemaat dan atau klasis pada lingkup gereja Toraja Mamasa. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan penempatan seorang pendeta gereja Toraja Mamasa mengingat keputusan Sidang Majelis Sinode Am ke-20 GTM, Tata Dasar dan Tata Petangga GTM, Tata Laksana Kependetaan GTM memperhatikan surat pernyataan dari pendeta pelayan jemaat, keputusan rapat Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa memutuskan menetapkan: pertama, menempatkan pendeta yang melayani di klasis Bala Tumuka masa bakti pelayanan mulai 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Juli 2026 sebagaimana daftar terlampir. Kedua, dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai seorang pendeta secara kelembagaan akan bertanggung jawab langsung kepada BPMS GTM dalam koordinasi dengan BPMK setempat. Jadi Bapak Ibu pendeta-pendeta ini berlangsung tidak langsung ke BPS dalam koordinasi dengan BPMK setempat. Ketiga, jaminan hidup pendeta akan dibayarkan dengan mekanisme gaji pokok dibayarkan melalui dana sentralisasi gaji pelayan pendeta GTM. Tunjangan-tunjangan akan dibayarkan oleh jemaat yang dilayani berdasarkan ketentuan penggajian pendeta yang berlaku di GTM. Keempat, keputusan ini dibuat untuk menjadi pegangan BPMS GTM, pendeta pelayan jemaat, BPMJ yang dilayani dan BPMK. Kelima, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Mamasa 1 Oktober 2021, BPMS GTM, Pendeta Patola Kawa, Ketua Umum,
dan Pendeta Ahmad Hakam sebagai Sekretaris Umum. Lampirannya Bapak Ibu, saya akan baca sekaligus dengan Ibu Pendeta Salota. Yang akan melayani di Jemaat Maranatha Balabeu, Jemaat Bukit Zaitun Rantai Masanda, Jemaat Muria Rantai Puan, Jemaat Rantai Kaluan itu adalah Pendeta Elsi STH. Dan yang akan melayani di Jemaat Bukit Sion Bidara, Jemaat Hosana Bala-Bala akan dilayani oleh Vikaris dan calon pendeta Salota STH. Ini saya tidak perlu baca lagi SK-nya supaya waktu kita tidak terlalu panjang. Kemudian SK yang terakhir saya akan baca SK pengurapan Vikaris Salota. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa tentang pemanggilan pengurapan pendeta. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa atas nama Gereja Toraja Mamasa menimbang: 1. Bahwa Allah sendiri yang telah memilih dan memanggil hamba-hambanya untuk memimpin, memelihara dan memperlengkapi umatnya bagi pemenuhan tugas panggilan Allah. 2. Bahwa ketentuan tentang jabatan gerejawi berdasarkan tata dasar dan tata tetangga GTM memperhatikan 1. Kebutuhan pelayanan kependetaan di jemaat Gereja Toraja Mamasa. 2. Bahwa saudara Vikaris Salota STH telah memenuhi semua syarat pencalonan untuk menjadi pendeta Gereja Toraja Mamasa. Dan yang ketiga, surat pernyataan saudara Vikaris Salota STH tentang kesediaannya menjadi pendeta Gereja Toraja Mamasa. 4. Keputusan rapat Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa memutuskan menetapkan: pertama, memanggil dan mengangkat saudara Vikaris Salota STH menjadi pendeta Gereja Toraja Mamasa yang ke-373. Kapan dihafal? 373. Pemanggilan dan pengangkatan dilakukan melalui pengurapan pendeta yang akan dilaksanakan pada saat ini, Senin 15 November dalam kebaktian jemaat di gedung Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bukit Sion Bidara, Klasis Bala Dumuka. Ketiga, yang bersangkutan diberi hak atas jaminan hidup sesuai dengan tabel penggajian dan pengangkatan yang berlaku di GTM. Keempat, surat keputusan ini diberikan kepada pendeta yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Masa 13 November, Pendeta Ripitola Ketua Umum dan Pendeta Manarakan sebagai Sekretaris Umum. Untuk berita acaranya nanti akan dibaca dan ditandatangani dalam ruang itu. Bapak Ibu, kita bersabar mengikuti akta. Saya akan usahakan tidak terlalu panjang karena ini dua akta yang berturut-turut. Kita akan masuk dulu di dalam akta peneguhan Ibu Pendeta Elsi. Seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, saya tidak tahu apakah lebih, bahwa jikalau tidak ada keberatan yang sah mengenai diri dan pengajaran saudara Pendeta Elsi, maka pada saat ini tengah-tengah jemaat akan dilaksanakan peneguhan untuknya untuk memulai pelayanannya sebagai pendeta di tengah-tengah jemaat. Atas perkenan Tuhan, maka peneguhan kita akan dilaksanakan. Kita diingatkan dasar Alkitabiah, Bapak Ibu, sesungguhnya gereja adalah persekutuan yang diperintah
dalam kuasa Allah oleh Yesus Kristus. Karena itu gereja tunduk dan taat kepada Yesus Kristus yang adalah kepala. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Oleh karena itu jabatan gerejawi ini yaitu pendeta, penatua dan diaken adalah pemberian Kristus bagi jemaat agar tuntunan penyertaan dan pemeliharaan Kristus dapat dialami secara nyata oleh jemaatnya, diperlengkapi sehingga mampu melaksanakan pelayanannya. Berdasarkan pemahaman demikian, maka kita percaya bahwa Tuhanlah yang berkenan memilih, memanggil dan menetapkan hamba-hambanya, khususnya hamba Tuhan yang hari ini akan kita teguhkan. Ada tugas-tugas pendeta, Bapak Ibu diingatkan lagi menurut tata dasar tata rumah tangga kita. Yang pertama menyatakan damai sejahtera dan berkat Allah kepada jemaat melalui penumpangan tangan atas jemaat dalam setiap akta salam dan berkat. Kemudian ada pelayanan sakramen, ada pengurapan, pemberkatan dan peneguhan, ada pengawasan terhadap kemurnian ajaran dalam gereja, melayani kebaktian jemaat, melaksanakan penggembalaan, menyelenggarakan pembinaan dan pengajaran warga gereja, memperlengkapi, mendorong dan menggerakkan warga gereja untuk memenuhi panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani. Kemudian melaksanakan pelayanan sebagai rohaniawan pada pelantikan jabatan pemerintahan atau lembaga lain yang membutuhkan. Dengan demikian, nyatalah betapa mulia jabatan pendeta itu karena ia melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Baginya dan dari dia selalu terdengar suara Kristus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mengundang Pendeta Elsie berdiri. Pendeta Elsie akan menjawab 3 pertanyaan yang saya akan ajukan, dan dia akan menjawabnya dengan penuh keyakinan dan ketulusan hati. Pertanyaan yang pertama, Ibu Pendeta Elsie, apakah saudara sungguh percaya bahwa saudara telah dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayani Dia dan melayani gerejanya? Yang pertama. Yang kedua, apakah Pendeta Elsie berjanji akan melayani Tuhan sesuai panggilan jabatan saudara dengan setia dan rajin, baik pada waktu senang maupun pada waktu susah, dalam ketaatan penuh kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, sesuai ketentuan yang berlaku di gereja selama masa. Ketiga, apakah Pendeta Elsie sungguh-sungguh berjanji akan berusaha dengan rajin membentuk dan membangun kehidupan spiritualitas saudara beserta kehidupan spiritualitas keluarga saudara sesuai dengan ajaran Kristus, sehingga saudara menjadi teladan rohani bagi warga jemaat? Apakah jawabmu, saudara Pendeta Elsie? Apakah saudara percaya dan berjanji? Berdasarkan panggilan Tuhan dan atas keyakinan iman serta janji saudara untuk melayani Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai rekan hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Pendeta Elsie ke dalam tugas pelayanan yang baru di kelas Bautu di sini, di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan akan mengerjakan di dalam engkau baik kemauan untuk pekerjaan menurut kerelaannya, dan jagalah dirimu dan jagalah seluruh umat atau jemaat, karena saudaralah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi gembala jemaat Allah yang telah diperolehnya dengan darahnya sendiri.
Surat perjanjian atau pernyataan bersedia menjadi pendeta gereja Toraja Mamasa. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung, pada hari ini, Senin 15 November 2021, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya atas nama Vikaris Charlotta STH menyatakan dengan sungguh-sungguh kesediaan untuk menjadi pendeta gereja Toraja Mamasa dan berjanji: 1. Menyerahkan seluruh hidup bagi pekerjaan pelayanan Tuhan dan melakukan tugas jabatan pendeta secara bertanggung jawab demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah pelayanan gereja Toraja Mamasa. Yang ketiga, dengan iman mentaati firman Allah sesuai kesaksian Alkitab dan menjaga kemurnian asas ajaran gereja-gereja Mamasa, serta menjunjung tinggi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam gereja Toraja Mamasa. Yang keempat, memelihara kekudusan dan kewibawaan jabatan pendeta serta tunduk pada teguran gerejawi bila saya menyimpang dari kehendak Allah. Yang kelima, demi menjaga netralitas pelayanan, saya tidak akan terlibat dalam kegiatan politik praktis dan tidak akan menjadi pengurus partai politik. Yang keenam, jika di kemudian hari saya beralih tugas ke pekerjaan yang lain yang bersifat mengikat dengan penuh waktu, pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI dan Polri, atau jabatan penuh waktu lainnya yang tidak ada hubungannya dengan tugas organik gerejawi, maka dengan rela hati saya bersedia untuk dibebas tugaskan dari pelayanan gereja Toraja Mamasa. Jemaat Bukit Sion Bidara 15 November 2021 yang berjanji Vikaris Charlotta STH disetujui atau disaksikan oleh pihak keluarga Vikaris, BPMK Balatumbuka, Penatua Frans Pampanglangi SPD, Ketua Umum, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, Bapak Pendeta Depatala Pawa STH MM, Ketua Umum, kita ke depan, Ibu Pendeta Charlotta akan menandatangani perjanjiannya. Ada wakil dari satu keluarga Bapak Ibu yang dipersiapkan siapa, kemudian PPMK Terbuka, lalu kemudian saya sendiri. Silakan masuk ke depan.
anggota yang akan menjadi hamba Tuhan berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saya berikan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara yakin dengan sungguh bahwa panggilan yang jatuh atas diri saudara menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Percayakah saudara bahwa firman Allah yang disaksikan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya dasar kebenaran yang menuntun pada keselamatan, sehingga engkau harus berpegang teguh kepadanya dalam hidup dan pelayanan? Ketika berjanjikah saudara dengan sungguh akan mengemban tugas jabatan ini dengan setia serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara di dalam pengajaran dan kelakuan menyimpang dari kebenaran Alkitab? Apakah jawab saudara Vikaris? Apakah yakin, percaya, dan berjanji? Ya, saya yakin, percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Berdasarkan panggilan Tuhan dan atas keyakinan iman serta janji saudara untuk melayani Tuhan dan jemaat-Nya, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya mengurapi saudara ke dalam jabatan pendeta sebagai pendeta gereja Toraja Mamasa di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh umat, karena saudaralah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi gembala jemaat Allah yang telah diperolehnya dengan darahnya sendiri. Silakan berlutut. Silakan teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita akan secara bergilir Saudari Vikaris Sarlo, ingatlah firman Tuhan ini yang akan menjadi peganganmu dan kekuatanmu di dalam menjalankan tugas sebagai rekan sepelayanan sebagai seorang pendeta gereja. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Amin. Saudaraku Vikaris Sarloka, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menguatkan engkau dalam pelayanan ini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Sahabatku Sarlota, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menjadi kekuatanmu dalam melakukan pelayanan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 50. Amin. Saudara Vikaris Sarloka Stefan, dengarlah firman Tuhan akan menguatkan dan menumbuhkan engkau dalam melaksanakan tugas sebagai pendeta. Gembalakanlah
kawanan kelompok Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencuri keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang kedua. Amin. Saudariku, saudara, Tuhan Yesus sudah berkata, karena kita berdoa jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku memintai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah Anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Saudari Sarota, rekan kerja Allah di dalam Tuhan, untuk memulai tugas panggilan dari tiga jemaat, dengarkanlah firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Saudari Ikaris Sarota, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menguatkan engkau dalam pelayanan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahmu, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. 1 Korintus 28 ayat yang ke-10. Amin. Mari kita sama-sama dengarlah firman Tuhan yang akan menuntun dalam pelayanan. Aku menaruh firman-Ku ke dalam perutmu dan menyembunyikan engkau dalam genggaman tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan Mazmur 134 ayat 3. Para pendeta akan mengulurkan tangan hamba Tuhan. yang memanggilmu dan yang mengutusmu akan memperlengkapimu, menguatkan dan meneguhkan engkau di dalam mengemban menjalankan tugas yang mulia ini
untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya, sekarang dan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami bah seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang... Saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, bersama-sama kita berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 425 ayatnya yang pertama. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya.